Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Sam di Tentang Perjalanan. Oke teman-teman, kali ini saya mau cerita tentang keisengan yang berakibat fatal dan bikin gak bisa tidur. Tonton sekarang. Kejadian ini berlatar belakang di sebuah daerah. Anggap aja nama daerahnya itu Gandamayu. Ada 3 orang sahabat. Anggap saja namanya Roy, Eric, dan Apuy. Mereka ini memang sohib dari SMP. Lalu mereka bersekolah di SMA yang sama. Mereka ini ya tipe-tipe anak-anak yang tengil lah. Tapi beda, Eric ini anaknya memang serius. Tapi memang Eric juga bisa diajak bercanda. Beda sama Roy dan Apuy. Dari SMP memang sudah troublemaker. Tapi nggak tahu, namanya jodoh, Eric tetap mau main sama mereka walaupun beda sifat dan kepribadian. Lalu nggak berselang lama, di depan SMA mereka itu kan ada sebuah kayak kebun-kebun gitu ya. Di SMA mereka, ini SMA mereka, lalu depannya itu ada kebun-kebun. Suatu pagi ditemukan orang gantung diri di pohon randu di depan SMA mereka ini. Ya jaraknya sama SMA agak jauh lah. Ini SMA, ini jalan agak besar, kira-kira 6 meter. Lalu kebun masuk sekitar 5 meter, lagi ada pohon randu itu. Di situ ditemukan seorang perempuan bunuh diri dengan cara menggantung. Berita itu heboh, membuat jalan tidak bisa diakses karena macet dan penuh sesak dengan orang. Ada ambulan, ada polisi yang mengidentifikasi apakah ini korban itu gantung beneran atau dibunuh lalu digantungkan. Kalau polisi biasanya tahu kok cara mengetahui korban ini apakah bunuh diri atau dibunuh. Pagi hari itu sekolah diliburkan. Pada hari itu diliburkan karena ya ada kejadian itu, dan membuat kegiatan belajar mengajar itu terganggu karena di depan banyak orang. Walaupun korban sudah dibawa ke forensik di rumah sakit, tetap banyak yang pengen melihat pohonnya yang mana, bekas talinya mana. Walaupun bekas talinya pun dibawa sama polisi buat barang bukti. Jadi ya otomatis ya di desa gitu ya mengganggu lah kegiatan KBM tuh di SMA tersebut. Makanya hari itu diliburkan. Apuy dan Roy ya seperti biasa, karena sekolah diliburkan, Apuy dan Roy mancing ikan biasa di sungai. Eric diajak nggak mau, dia mau belajar aja deh di rumah, nggak mau ikut mereka. Oke, mereka berdua ini mancing sampai maghrib, akhirnya mereka pulang. Lalu keesokan harinya lagi, mereka sudah mendapat SMS dari guru mereka bahwa besok pelajaran belajar mengajar sudah seperti biasanya. Ya tentu saja ya ada kewajiban yang harus mereka jalani, yaitu berangkat ke sekolah seperti biasa. Pada esok harinya mereka berangkat ke sekolah ya seperti biasa orang sekolah. Tidak ada yang aneh dengan tempat itu. Ya memang gak ada yang aneh, biasanya mereka juga masuk sekolah pulang dengan biasa. Kalau ada acara eskul mereka eskul.
Yang hari ini aneh itu satu, karena Roy pengen membuat acara yang memang harusnya nggak dibikin, yaitu mereka membuat Jalangkung. Karena Roy ini kan penasaran, itu yang kemarin Mbak itu mati kenapa, depresi apa putus cinta, itu dibuat bercandaan sama Roy itu. Memang anak ini memang pemberani, tukang mancing malam-malam juga mereka kalau pas hari libur, kecuali Erik. Erik anaknya memang nggak terlalu suka yang aneh-aneh, tapi karena mereka teman dari SMP dan mereka adalah teman yang loyal, makanya Erik dan Apui mengiyakan, walaupun disitu Erik awalnya menolak. Karena memang ini kegiatan yang kurang kerjaan, dan ngapain loh bikin-bikin Jalangkung, itu gumam Erik. Tapi daripada nanti dicap teman tidak setia, ya Erik tetap mau menjalani ritual bersama mereka berdua. Lalu sekolah pun bubar, jam sudah menunjukkan pukul 2 sore dan kegiatan pun sudah selesai. Kecuali anak-anak yang ekskul tonti atau ekskul basket, ada yang taekwondo, mereka di hallnya masing-masing. Ya, yang di kelas cuma ada 3 orang, Roy, Erik, dan Apoy. Mereka merencanakan membuat Jalangkung menggunakan kayu yang di palang gini, atasnya dikasih bola kecil, lalu bawahnya diikat pakai spidol board marker. Awalnya pesimis sih dengan properti yang seadanya itu, apa mungkin berhasil untuk memanggil roh yang kemarin. Ditanyain mau apa, misalnya kenapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan mereka bertiga pun melancarkan aksinya. Nggak ada yang tahu kalau di kelas masih ada 3 orang itu. Yang lain kan pada sibuk dengan kegiatan masing-masing. Singkat cerita, mereka bertiga pun membaca mantra yang kalian tahu sendirilah, mantra Jalangkung seperti apa. Intinya mantra itu ditujukan pada arwah yang kemarin meninggal akibat gantung di pohon depan sekolahan. Mereka bertiga bareng nih yang memegangi kayu itu. Ya mereka bertiga, cuma nggak terlalu kencang banget, nggak terlalu kendor banget, biasalah, yang penting nggak goyang. Seperti ya you know lah gimana kalau bikin Jalangkung, santai gitu. Mereka relax sambil baca mantra berulang-ulang. Waktu itu suasana itu yang biasanya rame, anak taekwondo pada teriak-teriak, anak mapala pada ya biasa keriuhan ekstrakurikuler tuh gimana. Suasana tuh jadi kayak hening gitu, tapi masih terdengar sayup-sayup anak-anak yang lain tuh pada bersuara gitu loh, riuh-riuh tapi udah jauh sayup-sayup gitu. Gak lama kayunya ada pergerakan. Erik bilang sama Roy, udah mulai ada ini gerakan nih kayaknya. Oh. Roy menjawab gitu. Aku cuma diem aja pas itu. Akhirnya Roy dengan pede nanyain namanya siapa. Namanya dia tulis Aning. Aning yang kemarin di depan Bu Diri bukan? Dia bilang bukan. Karena aku nggak manggil kamu, aku manggil yang lain. Dah kamu sana, skip, ya gitulah. Lalu si kayu ini lemes lagi kayunya, kayak kosong lagi lah. Yang kedua manggil lagi, yang masuk Aning lagi.
Ya udahlah, daripada ribet dia kan, tanyain dulu lah, tanyain lah mereka. Aning kamu tuh tinggal di mana? Dia bilang di kelas ini loh. Emang kamu dulu siapa kok tinggal di kelas ini? Dia bilang dulu murid. Intinya pas ada kegiatan dia kepleset jatuh lalu mati di situ. Ya udah, akhirnya sama si Roy suruh, ya udah kamu skip dulu, aku mau manggil yang lain. Ya wes, akhirnya Aning lemes lagi. Yang ini bener-bener mbak yang kemarin seakan-akan ya nggak tahu kita itu rohnya apa memang jin yang menyerupai, kita nggak tahu tentang gaib-gaib gitu ya, yang tahu ya yang gaib. Cuma di situ ceritanya si mbak ini yang kemarin gantung itu yang masuk berat nih, kotak gitu. Oh ya udah, oke, tanyain, kamu yang kemarin ini bukan yang di depan berdiri? Jawabannya iya. Nama siapa mbak? Dewi. Terus kenapa mbak kok sampai bunuh diri, itu masalahnya apa? Dia nulis love ini. Oh masalah cinta ya. Emang kenapa mbak pacarnya selingkuh gitu, sambil ketawa-ketawa si Roy itu. Emang anak ini emang tengil, bener-bener tengil lah pokoknya. Dia jawab hamil. Pada pucet semua di situ. Duh, ini bukan sembarangan kalau gini. Si Roy bilang gitu sama teman-temannya. Maksudnya mbak? Dia bilang saya hamil. Loh kenapa mbak bunuh diri? Tidak mau tanggung jawab. Jawabannya gitu toh. Karena hari udah mulai petang nih, matahari udah mulai ngantuk, udah mulai turun, langit udah mulai warna orange seperti biasa kalau sore. Ya udah mbak, ini udah sore, kita mau pulang. Mbaknya ya pulang dulu, kan tadi udah tak bilangin kalau pulangnya nggak diantar. Dia bilang nggak gimana mbak, nggak mau. Loh mbak maunya apa? Nah di sini pas nanyain mbak maunya apa, jawabannya apa? Ikut. Pusing nggak mereka? Ayo mbak udah belum malam nih, kita mau pulang. Tidak lagi. Terus maunya apa? Ikut lagi. Sampai 3 kali ditanyain, jawabannya ikut. Mereka bingung. Lalu mereka tuh sepakat mau ngelempar aja ini properti yang sederhana ini, lempar aja deh, toh juga nggak akan kenapa-napa. Si Erik bilang nggak apa-apa nih Roy. Roy coba bilang, ya daripada kita kepater gini, gimana coba? Dia nggak mau pergi. Mungkin kalau kita lempar, udah selesai perkaranya. Besok pagi kita berangkat sekolah, kita ambil, kita bakar pas jam istirahat. Coba sih gimana? Oke, tapi ini yang namanya kayu ini kayak lengket di tangan. Akhirnya mereka sepakat 1, 2, 3 dilemparlah ke dekat meja guru gitu. Rompian gitu, kena kaca dulu baru jatuh. Mereka lari tukang langgang, bingung mereka. Ini baru dimulai ceritanya. Malam pukul 8 malam ya. Rumah Erik ini lantai 2. Karena Erik memang kebetulan bapaknya itu seorang pegawai bank. Maka bisa dibilang Erik ini anak dari orang yang ekonomi mampu lah. Ibunya seorang pegawai negeri. Ya Erik itu punya adik 2, masih kecil-kecil kembar. Tapi kamarnya kan si adik ini masih di bawah bareng sama orang tuanya, karena juga masih umur 2 tahun lah. Yang di lantai 2 Erik sepupunya yang numpang tinggal di situ sama pembantu, karena di bawah nggak ada kamar buat pembantu. Erik ini kamarnya
paling pojok, lantai 2 paling pojok, deket tangga. Malam harinya dia belajar seperti biasa. Waktu menunjukkan pukul 9 atau setengah 10. Jendela kamar Erik ini ditutup karena kamarnya kan pakai AC. Dia mendengar ada suara yang mengetok-ketok. Tapi bukan mengetok-ketok kayak pintu, dok itu enggak. Tapi oklek gitu caranya. Dia penasaran, apa sih ini, kucing ya? Dibuka lah jendela kamarnya. Kalian tahu apa itu? Kayu yang di tali pelintang gini, yang atasnya ada bulannya. Itu gini. Ini jendela kamar, ini si kayu ini, gini. Nah, gini. Ngetok-ngetok jendela kamar Erik. Wih, merinding aku. Ini Erik langsung tutup jendela, bodoh amat, lampunya dinyalain. Biasanya dia kan gelap, terus di meja belajarnya yang dekat jendela ini kasih lampu. Langsung nyalain lampu utama. Erik langsung di kasur, tarik selimut dia. Itu sampai subuh terdengar suara oklek terus kayak gitu. Di waktu yang sama, pukul jam 9 atau jam setengah 10 malam, si Roy ini di teras rumahnya. Dia sedang main gitar ya, cari kunci lah. Chord itu lagu Sheila on 7 atau lagunya Padi yang saat itu lagi booming. Tiba-tiba di depan rumah Roy ini kan ada pohon serut. Memang bapaknya itu senang nanam pohon. Alasannya buat pabrik oksigen. Bapak si Roy ini orang pemerhati lingkungan. Orangnya baik, sederhana, dan mereka bukan keluarga yang seperti keluarga Erik, biasa, sederhana. Di pohon serut ini terlihat bayangan perempuan dengan baju yang sama seperti waktu di pohon randu depan SMA. Si Roy kucek-kucek mata, merinding. Si Roy kucek-kucek mata, dia beralakan matanya gini. Dia lihat baik-baik itu sosok apa. Dia letakkan gitarnya, dia jalan ke depan. Ini anak memang pemberani. Sampai dekat pohon serut, bayangan itu hilang. Dia pikir ini cuma halusinasi atau dia lapar karena belum makan, ya bisa. Dia mikirnya orangnya santai sih. Dia lanjut lagi minum kopi, ngerokok sambil metik gitar. Tiba-tiba di pohon serut itu lagi ada seutas tali yang nggak ada sebenarnya, karena bapaknya tuh nggak pernah ikat tali di pohon. Emang orang-orang pencinta lingkungan bapaknya tuh. Dia belakang matanya lagi. Dia panggil bapaknya, "Pak, itu tali apa ya?" "Mana?" Bapaknya bilang gitu. Tuh, Bapak Erik yang namanya Pak Suryo ini bilang, "Kamu habis ngapain?" "Enggak kok Pak, enggak habis ngapa-ngapain." Ya udah. Bapaknya masuk lagi. Lalu si tali ini gerak-gerak. Saat terkedip, di tali itu di ujungnya ada yang menggantung. Otomatis langsung masuk kamar dia. Masuk kamar, tutup pintu, gitar tinggal dia di luar. Dia udah bingung, tumben dia takut banget. Dan
cuma ada suara ikut di kolong tempat tidurnya. Dan kejadian itu selesainya azan subuh. Di waktu yang sama, antara jam 9 sampai jam setengah 10 malam, di rumah Apui. Apui ini orang Sunda. Bapaknya itu pedagang batagor. Ya cukup terkenal di kota itu, daerah itu. Namanya Batagor Kang Apui. Ya hidupnya sedikit mending lah daripada Roy. Agak kecukupan lumayan lah, bapaknya pengusaha kan. Rumahnya lantai 1 biasa, dengan kamar yang ada jendelanya kayak rumah Belanda gitu. Yang ini lebih epic lagi. Pas dia lagi santai di kamar, lagi dengerin musik pakai musik player ini, tiba-tiba jendelanya kebuka. Dia bangun, kan perasaan udah tak kunci. Pas dia mau nutup jendelanya, nongol di depan matanya wajah Mbak Dewi dengan lidah yang menjulur, mata yang udah putih semua, rambutnya udah acak-acakan dengan baju ungu yang dipakai waktu dia bunuh diri. Sontak langsung si Apu ini teriak sejerit-jeritnya. Dia udah histeris banget pokoknya. Abahnya langsung lari ke kamarnya Apui, bilang, "Ayah naon Kasep?" Aku coba bisa tutup. Saya bilang, nggak mau, pergi kamu, pergi. Enggak, ini bapak Sep, ini bapak. Aduh, merinding lagi. Terus langsung si Apu ini meluk bapaknya seketika. Intinya dia nggak mau tidur sendirian di kamarnya. Ya kan kamu malu sama neneng kalau kamu bubuk sama abah sama ibu. Ya kamu tidur sendiri tau, udah gede, udah SMA, masa tidur sama abah. Tapi tetap kekasih Apu ini nggak mau tidur di kamarnya. Akhirnya dengan bodohnya dia, sebenarnya bodoh banget, dia malah tidur di ruang tengah dekat TV. Dia ambil mantras, dia tidur di depan. Nah ini malam harinya ini, nggak tahu pukul berapa, tengah malam, TV-nya nyala, cat, tapi nggak ada siarannya, cuma semut tok gitu loh. TV tabung itu biasa kan, semut tok gitu. Tapi samar-samar nih si Apu ngintip, loh kok nyala. Dia mau matiin nggak berani, karena TV-nya nggak pakai remote, harus dia ke TV matiin manual. Dia ngintip aja di balik selimutnya. Tapi suara kemerseknya TV ini, ada suara perempuan yang bilang, ikut Sep, aku kan mau ikut gitu. Gimana itu? Waktu azan subuh, TV-nya mati dewe, mati sendiri, suasana jadi senyap. Paginya seperti biasa, Apui, Erik dan Roy berangkat ke sekolah. Muka mereka semua pucat, matanya bergantung. Mereka lalu cerita satu sama lain tentang kejadian apa yang mereka alami. Si Roy cuma nyeletuk, "Kamu enak Rik, cuma otek-otek doang. Lah aku ditampain." Lah si Apu yang nggak terima bilang, "Kamu masih mending
ini hidung sama hidung selisih 5 cm loh sama aku, di depan mata, sampai aku nggak bisa tidur. Masih malamnya itu TV nyala sendiri, terus suara TV-nya itu samar-samar, ada yang bilang aku ikut Zat. Gimana aku nggak bisa tidur, aku baru tidur jam 5. Terus ini gimana, mereka nyari itu sih boneka kayu yang mereka bikin dari bambu, yang dipalangin gini terus dikasih bola atasnya. Dia nyari nggak ketemu, bingung. Di tong sampah udah bersih semua, tong sampah udah diambil plastiknya semua, kelas sudah bersih. Wah, pusing mereka. Dia nyari kemana-mana nggak ketemu, di sekeliling lingkungan nggak ketemu. Kalian tahu nggak kebiasaan tukang sampah kalau ngambil sampah pagi sebelum anak-anak masuk, dia tanya Igo ini sama Pak Bon, Pak Suroto namanya. Pak Sur, lihat itu nggak di kelas kami kayak salib gini dikasih bola, terus ada spidolnya. Lihat. Mana Pak? Bapak taruh mana Pak? Ya tak masukin tong sampah atau Bagus, terus tak taruh di depan biasa. Udah diambil tukang sampah. Emang kenapa sih? Pada pusing. Aduh Pak, itu barang penting Pak. Loh emang kenapa? Tapi mereka nggak jawab, mereka diem dan pergi. Pak Soto juga bingung. Anak-anak tuh mulai aneh nih gara-gara yang kemarin ada yang bunuh diri. Terus berlalu gitu aja. Pak Suroto udah nggak mikirin masalah itu. Mereka bertiga pusing. Gimana nih? Enak gimana nih? Akhirnya karena Bapak Apu ini dia tuh pengusaha kan, biasa kan sering ada gangguan. Terus dia punya kenalan orang pinter buat mentahirkan tempat usahanya yang kadang diganggu orang. Si Apu ini pernah ikut sesekali ke rumah Mbah Dukun ini. Lalu mereka naik motor bonceng bertiga ke rumah Mbah Dukun yang jaraknya sekitar 6 kilo dari rumah Apu. Dia ketok-ketok ke rumah Mbah Dukun waktu pulang sekolah itu jam-jam setengah 3. Buka pintu, Nyai ini, Mbah Putrinya ini buka pintu. Loh, Mas Apui kok nggak sama bapak? Enggak Mbah, ini sama teman-teman. Loh, ada perlu apa tumben? Ya ini mau ketemu si Mbah aja. Si Mbah ada Nyai. Wadah sebentar, baru sholat asar. Mereka menunggu Mbah Dukun ini, kita anggap aja nama Mbah Dukun ya, selesai sholat. Lalu keluar Mbah ini dari tempat dia sembahyang. Loh, Apui sama teman-temannya toh tumben kesini. Iya Mbah, langsung aja ya Mbah. Mereka cerita semuanya dari A sampai Z. Lalu Mbah cuma senyum. Dan si Mbah ini cuma bilang begini, lah wong kalian yang memulai kok, masa saya yang mengakhiri. Aduh Mbah, tolong Mbah, aku udah bingung Mbah, ini gimana, kita nggak bisa tidur semalaman. Nah terus maunya bagaimana? Lalu si Apu bilang, pokoknya ini Mbah biar kita nggak digangguin. Ya kamu cari alatnya yang buat bikin jelangkung itu mana, nanti kasih ke saya. Ya itu Mbah, ini nggak ketemu. Tadi pagi tak cari di sekolah udah diberesin semua sama Pak Bon. Terus itu boneka kayunya udah dibuang di tong sampah dan udah dibawa sama petugas kebersihan daerah. Terus gimana Mbah? Waduh, kalau ini susah kalau nggak ada medianya harus ketemu dulu. Ya udah deh, kalian berusaha dulu nyari medianya. Nanti ada solusi yang lain, tak kasih solusi yang lain. Kalau udah ketemu kan lebih gampang. Jadi kamu cari dulu, nanti tak cariin solusi yang lain kalau ini nggak ketemu. Lalu singkat cerita,
mereka memang udah nggak nemu, udah kehilangan jejak tentang si boneka kayu ini. Malam hari pun tiba, mereka diteror lagi. Yang Erik awal mula cuma diteror otek, sekarang Erik diteror si Mbak Dewi ini tidur di sebelahnya dengan muka yang kamu tahu kan, beda menjulur, wajahnya melotot, hidungnya keluar darah, guling jadi sosok perempuan ini. Erik terkencing-kencing di kamarnya sampai ngompol dia. Lalu di sisi Roy nggak cuma dilihatin di pohon jeruk. Setiap Roy dimanapun ada Mbak Dewi. Mau baru di kamar mandi juga Mbak Dewi nungguin dia. Yang Apui lebih serem lagi. Dia kan keluarganya religius. Mau sholat berjamaah juga si Mbak Dewi ini tiduran di depannya tempat sujud si Apui ini. Sampai Roy nggak berani sujud, dia merem aja masih kelihatan. Lebih ekstrim lagi waktu si Mbak Dewi ini menjumpai Apui waktu lagi duduk di ruang tengah. Dia peluk Apui dari belakang, pipinya tempelin pipinya Apui sambil bilang, "Eko." Selama seminggu mereka diteror habis-habisan sampai mereka sudah hampir gila. Teman-teman tahu nggak? Saya cerita ini jam 2 malam, merinding semua saya. Sudah kehabisan akal mencari di tempat pembuangan sampah yang terakhir. Enggak nemu juga. Mereka korek-korek sampah itu, enggak nemu juga. Akhirnya mereka menyerah. Tapi mereka emang enggak cerita sama orang tua masing-masing. Beruntungnya kejadian ini tidak mempengaruhi performa kinerja orang tua mereka masing-masing. Lalu mereka bertiga pun datang lagi ke rumah Mbah Dukun. Mereka udah pasrah, mereka udah nangis sampai Nyai bilang, "Udah Mbah, ditolongin aja, kasihan anak-anak itu." Mbah Dukun cuma bilang, "Aku cuma mau ngasih pelajaran buat mereka supaya tidak bermain-main dengan yang gaib, karena itu salah. Mereka nggak tahu apa yang mereka hadapi. Ya udah, kalau gitu tolongin, kasihan itu." Akhirnya si Mbah ini bersedia mencarikan solusi yang lain. Waktu itu di tempat si Mbah Dukun pukul 4 sore. Mereka cuma punya waktu 4, 5, 6, 2 jam untuk ngambil sampel tanah yang center sama tempat menggantungnya itu di mana. Karena kalau udah kemalaman, yang satu serem, yang kedua nggak kelihatan bekas talinya itu kan pasti kan di pohon ada lukanya itu pohon rambutan kulitnya tipis banget, kan nggak kelihatan nanti senternya di mana. Dia harus ngambil pakai tangan gini, satu orang satu genggam. Lalu Mbak Dukun bilang sama mereka bertiga, "Dah, gagian sana. Buruan kalian. Cuma ada 2 jam sebelum maghrib. Kalian mengambil sampel tanah yang center sama tempat dia gantung. Kalau malam itu masalahnya 2. Kalian pasti kancilan. Yang kedua, kalian nggak akan nemu center di mana. Karena luka di batang pohon itu nggak kelihatan." Wah, mereka pun kayak dapat angin segar dari si Mbah ini. Naik motor bonceng bertiga, dan mereka hampir celaka loh. Waktu naik motor tiba-tiba ada orang nyebrang yang itu tidak pernah ada. Mereka ngerem mendadak, motornya ogel-ogel gini masuk ke parit.
ditolongin warga, mereka bilangnya ada orang nyebrang, tapi orang-orang di sana tidak melihat apapun yang nyebrang. And then mereka lanjut perjalanan menuju ke SMA mereka. Motor diparkir di depan SMA. Pak Sapam cuma nanya, mau apa dek? Pak, titip motor tok. Udah, mereka lari ke arah pohon randu. Mereka cari di mana bekas luka pohon itu. Beruntungnya bekas luka pohon itu belum sembuh dari si pohon. Masih ada sama-sama bentuk tali tampar gitu. Mereka satu orang ambil satu genggam, dimasukkan ke kantong putih yang dikasih sama Mbah Dukun. Katanya diikat beda-beda biar mereka nggak keliru. Karena nggak boleh dikantongin. Nggak boleh dikantongin, kalau dibawa gini takut jatuh. Antara digigit sama taruh di atas sini, giniin. Ya, si Roy yang nyetir motor dia gigit, yang lainnya taruh di atas gini sambil pegangan. Sebelum maghrib mereka udah sampai di rumah Mbah Dukun lagi. Tapi Mbah Dukun sedang wudhu untuk siap-siap sholat maghrib. Akhirnya mereka diajaklah sholat maghrib bareng-bareng. Mereka yang nggak pernah sholat, kecuali si Apuy ya, mereka diajak sholat sama Mbah Dukun. Setelah itu singkat cerita, si Mbah menyiapkan baskom yang berisi air, dikasih bunga, sama nyalain ratus. Ratus itu kayak kemenyan tapi yang kerucut. Si Mbah ini baca-baca doa dalam bahasa Jawa yang Apuy nggak ngerti tapi Roy dan Erik ngerti. Lalu di situ emang ada kursi kosong yang disiapin buat Mbak Dewi. Nongolah di situ Mbak Dewi. Mereka sontak kaget. Dia minta maaf sama Mbak Dewi, nggak akan macam-macam, nggak akan main-main lagi. Sambil nangis mereka plus ketakutan di situ. Di situ Mbak Dewi tidak menunjukkan sosok yang enggak, tapi sosoknya yang asli sambil memegangi perutnya. Simba cuma bilang, Duk, dia pulang. lalu Mbak Dewi cuma ngangguk dan hilang gitu aja. Sebelum larut banget ya, si Mbah Dukun ini bilang sama istrinya, Nyai nggak usah dibikinin minum anak-anak ini karena mereka akan langsung pulang. Mbah Dukun lalu memberikan bungkusannya itu satu persatu sesuai nama mereka. Wes, kalau udah kalian malam ini harus ke pohon tadi. Kalian pulangin tanahnya di sana. Lah, Mbah, malam ini Mbah harus. Ya Mbah, kan serem Mbah, si Roy bilang gitu. Alah, serem mana sama yang seminggu sebelum ini? Ya Mbah tolong Mbah. Nggak ada tolong-tolongan. Ini kesempatan terakhir. Kamu harus balikin apa yang udah kamu mulai. Wah, dengan berat mereka pamitan ke Mbah Dukun, ke Nyai, dan mereka kembali lagi ke SMA mereka. Pak Sapam yang namanya Budi ini sampai geleng-geleng, anak kok aneh-aneh ya sekarang. Lalu mereka biasa nitipin sepeda motor di Pak Budi dan mereka pelan-pelan tuh jalan ke pohon randu. Mereka minta maaf, mereka pokoknya nggak ngulangin lagi, mereka balikin tanahnya itu. Nah, setelah mengembalikan tanah itu, mereka harus buang kantong ini ke sungai yang besar, yang sepi. Lalu nggak lama mereka langsung bergegas ke sungai yang tempat biasa si Roy mancing,
tempatnya memang sepi, namanya Kali Biru. Mereka buang itu di sungai. Waktu mereka buang, angin berhembus. Wush. Di motor mereka duduk Mbak Dewi dengan muka yang senyum. Sambil Mbak Dewi bilang, jangan diulangi lagi, cukup ini aja. Mereka langsung jongkok nangis sambil, ampun mbak, aku minta maaf mbak. Udah waktu mereka ndongakkan kepala, Mbak Dewi udah nggak ada. Setelah malam itu, selama seminggu mereka kalau sembahyang, mereka sholat. Yang tadinya Erik sama Roy nggak pernah sholat, jadi rajin sholat. Mereka mendoakan arwah Mbak Dewi supaya tenang dan tidak gentayangan. Jujur, aku sebenarnya takut cerita ini. Dari tadi tuh nggak selesai merindingnya. Tapi ya nggak apalah, buat pengalaman kalian, teman-teman yang ada di YouTube. Setelah semuanya berlalu, kehidupan kembali normal. Abah atau bapaknya Apuy ini dapat bocoran dari Mbah Dukun. Lalu si Abah ini mengajak orang tuanya Erik dan orang tua si Roy makan bersama di warung batagornya Abah. Abah cerita semuanya masalah ini. Lalu mereka pun dengan hasil diomelin di masing-masing rumah, dan mereka udah emang kapok dan nggak mau main-main lagi. Mereka harus fokus sama ujian nasional yang besok akan dihadapi mereka. Ya, syukur semuanya berjalan dengan baik. Oke teman-teman, tadi gimana ceritanya? Aduh, merinding semua cuy. Aku tuh aslinya nggak kuat tentang ini. Cuma ya karena harus malam jam 2 ini aku take video. Kalau siang nggak mungkin kan, berisik banget aktivitas rumah. Lalu ini juga di perumahan. Kalau ya siang ada tahu bulat lewat apa gitu. Kalau mau pagi dikit nanti morning activity, tangga-tangga, adzan subuh. Jadi ya harus jam segini. Ya intinya cerita tadi bisa diambil hikmahnya. Teman-teman jangan pernah melakukan apapun yang main-main dengan gaib, karena kalian nggak tahu apa yang kalian hadapi. Ya udah gitu saja teman-teman ya. Saya Sam tentang perjalanan undur diri dulu.